Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya, termasuk non-ASN dan P3K. Rekan-rekan semua, di sini kita akan membahas informasi yang baru saja kita dapatkan, di mana pembahasan non-ASN di Komisi 2 sudah tidak diadakan lagi. Lalu bagaimana dengan P3K, termasuk rekan-rekan yang dirumahkan, apakah tidak dibahas lagi? Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, informasi yang akan kita bahas ini berkaitan dengan pengumuman bahwa tidak ada lagi jadwal pembahasan honorer pada semua rapat Komisi 2 DPR RI. Rekan-rekan semua, untuk memastikan informasi ini, kita sampaikan dulu edaran PAN RB ya Bapak Ibu yang diterbitkan di 25 November 2025, di mana ini adalah penekanan dan penegasan dari pemerintah melalui Kementerian PAN RB, di mana untuk non-ASN itu sudah tidak ada harapan lagi dan masa penyelesaiannya pun sudah dianggap final. Nah, kita baca dulu Bapak Ibu untuk mengingat informasi ini pernah kita sampaikan. Surat tertanggal 25 November 2025 berkenaan dengan penjelasan penyelesaian pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah daerah, ditujukan kepada sekretaris baik itu di provinsi, kabupaten, dan kota. Isi suratnya adalah sehubungan dengan adanya beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Menpan RB melalui berbagai kanal tentang penyelesaian pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah daerah, khususnya para pegawai non-ASN yang belum dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi kronologinya Bapak Ibu, ini kan surat tanggal 25 November 2025. Nah, ini jelang penutupan, artinya batas akhir pengajuan untuk rekan-rekan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, karena waktu itu memang Pemda tidak mengusulkan, namun setelah belakangan banyak sekali tuntutan untuk penyelesaian bagi rekan-rekan yang tertinggal gerbong, maka Pemda ini mengajukan kembali untuk dapat diterima menjadi paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, maka PAN RB mengeluarkan surat ini yang menyatakan bahwa yang sudah telat tidak bisa lagi diusulkan. Mari kita baca. Pemerintah telah melakukan penetapan formasi CSN 2024 sebanyak 1,2 juta yang terdiri dari 248 untuk di CPNS, 1.017.000 untuk formasi pegawai P3K ya. Kemudian dalam penuntasan proses pengadaan, kemudian Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara memberikan arahan percepatan penyelesaian pengadaan tersebut sampai dengan bulan Oktober 2025. Ini kita ketahui bahwa pengangkatan kemarin kan mintanya selesai di 2025 bulan Oktober. Dan proses pengadaan CSN 2024 merupakan kebijakan afirmasi terakhir atau final. Jadi tidak ada lagi afirmasi atau apa istilahnya prioritas ya bagi rekan-rekan ini untuk dapat diselesaikan. Dan ini tahun terakhir. Sehingga wajar 2026 ini sebenarnya tidak ada lagi pembahasan-pembahasan tentang hal itu. Ketiga, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengadaan CSN itu. Diseminasi kebijakan telah dilakukan menggunakan berbagai macam media yang dilakukan dengan Pemda Bapak Ibu ya, baik coaching klinik dan sebagainya, termasuk di dalamnya penataan pegawai non-ASN dapat dipedomani oleh instansi pemerintah sehingga proses pengadaan itu berjalan dengan optimal. Jadi koordinasi pusat daerah itu sebenarnya sudah sangat intens ya, tapi namun di akhirnya Pemda sendiri yang lelet ya. Yang keempat, khususnya terkait pengadaan P3K sebagaimana bagian dalam penataan ini, disebutkan di sini dilakukan 2 kali ya, ataupun 2 tahap, di mana yang pertama adalah 1 sampai 20 Oktober 2024. Ini untuk rekan-rekan yang tahap 1 ya. Kemudian dibuka lagi untuk tahap 2, 17 November sampai 31 Desember 2024. Nah, ini untuk tahap 2. Di mana dalam seleksi tahap 2, pemerintah telah menerapkan relaksasi persyaratan dan perpanjang masa pendaftaran itu sampai beberapa kali kita ketahui kemarin. Relaksasi ini Bapak Ibu banyak sekali, dari rekan-rekan yang TMS menjadi rekan-rekan yang bisa masuk ya. Kemudian mereka yang kebetulan datang terlambat atau karena tidak ikut seleksi itu diakomodir semua ya untuk masuk ke tahap 2. Nah, itu prosesnya. Nah, kemudian yang kelima, seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktek korupsi. Ini jelas karena memang seleksinya dilakukan dengan CAT yang bekerja sama BKN dengan BKD.
Nah, kemudian poin ke-6 inilah poin penuntasan paruh waktunya, di mana disebutkan pemerintah lebih lanjut masih berupaya menuntaskan penataan non-ASN yang masih tidak mendapatkan formasi melalui paruh waktu yang dituangkan dalam Men-PAN-RB 16 2025. Nah, Bapak Ibu ya, kita ketahui proses seleksinya ini juga diperpanjang beberapa kali ya. Nah, ini tahapan-tahapannya hingga akhirnya sampai 25 Agustus 2025 penyelesaiannya. Jadi upaya pemerintah ini sudah sangat baik istilahnya begitu. Sehingga disinilah puncak ya daripada final, keputusan final dari PAN-RB. Disebutkan di sini, dengan berdasarkan angka 1 dan 6, seluruh kronologi sudah diceritakan, seluruh kebaikan PAN-RB dan istilahnya pemerintah sudah disampaikan, maka dapat disampaikan bahwa proses pengadaan CSN 2024 termasuk di dalamnya penataan pegawai non-ASN sebagai afirmasi terakhir yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target waktu yang ditetapkan sebagaimana disebutkan angka 2, maka untuk itu pemerintah daerah agar berkomitmen mendukung kebijakan dimaksud. Artinya tidak boleh lagi pemerintah daerah ini mujuk-mujuk lagi pemerintah pusat untuk dapat diakomodir ya. Karena sudah diberikan waktu ya, dan dapat memberikan solusi penyelesaian di internal instansi masing-masing. Nah, tinggal Pemda ya yang berkoordinasi dengan non-ASN-nya ya, bagaimana kebijakannya. Tentu saja kebijakannya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjelaskan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang masih menyampaikan aspirasi penyelesaian penataan ASN. Jadi Pemda lah yang berhak untuk melakukan rapat dengan DPR atau apa, yang mereka yang masih punya unek-unek untuk mengusulkan dan sebagainya untuk diberikan penjelasan bahwa sudah final, tidak ada lagi kesempatan. Nah, ini ditandatangani oleh Bapak Abah. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya surat 25 November ini tentu sudah dari awal mestinya terjawab bahwa tidak akan ada lagi proses penerimaan P3K bagi rekan-rekan khususnya non-ASN. Ya, karena sudah lewat waktunya dan sudah tidak ada lagi waktu memberikan diskresi ataupun afirmasi bagi rekan-rekan semua. Nah, wajar Bapak Ibu jika di 2026 ini Komisi 2 itu tidak lagi membahas masalah non-ASN. Nah, namun kita belum tahu apakah nanti masalah rekan-rekan P3K yang tidak diperpanjang SK-nya itu juga masih menjadi hal yang perlu dibahas ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Kabar tak enak datang dari Senayan. Pada masa sidang tahun 2025-2026 tidak ada jadwal pembahasan honorer di semua rapat Komisi 2. Pertanyaan pun timbul di kalangan forum honorer maupun P3K, apakah tenaga non-ASN sudah dianggap tidak ada? Ya, kalau secara regulasi memang sudah tidak ada ya. Ketua Asosiasi Norbaiti mengatakan masa sidang DPR RI sudah dimulai sejak 13 Januari kemarin. Melihat dari jadwal yang ada, Norbaiti kaget karena agenda-agenda rapat dengan Kementerian PAN-RB tidak ada lagi kaitannya dengan honorer, bahkan dengan P3K tidak ada berkaitan P3K. Nah, ini berkaitan dengan rekan-rekan yang dipecat, yang dirumahkan, tidak diperpanjang SK ini bagaimana? Ada beberapa rapat kerja di bulan ini tidak satupun membahas honorer, hanya memang di sela-sela rapat ada anggota dewan yang bertanya soal honorer dan P3K. Sontak hal ini menjadi sorotan di kalangan pegawai non-ASN dan P3K karena masalah di lapangan masih banyak sehingga butuh penyelesaian secara konkret yang dapat dilakukan oleh DPR. Nur mengungkapkan belajar dari kasus banyaknya P3K yang dirumahkan seharusnya ini menjadi prioritas yang dapat dibahas bersama antara Komisi 2 dan Kemenpan-RB. Sementara itu, Wakil Kepala BKN Suharmen yang dihubungi JPNN secara terpisah menegaskan masalah honorer sudah selesai pada 2025. Nah, ini tadi ya, surat yang sudah dibacakan tadi, itulah penyelesaian non-ASN yang sudah final, tidak ada lagi non-ASN. Penyelesaian ditandai dengan dikeluarkannya Kemenpan RB 16 2025, yaitu tentang paruh waktu tadi ya. Kemenpan RB tersebut mengamankan pengangkatan honorer database BKN maupun non-database menjadi paruh waktu. Gajinya diharapkan setara UMP ataupun OMK ataupun tidak rendah dari gaji non-ASN. Tapi di lapangan kita masih mendapati ya keluhan-keluhan Pemda masih belum mampu walaupun membayar setakat non-ASN. Kalau kemudian masih ada honorer tersisa, maka menurut Pak Suharmen itu menjadi tanggung jawab Pemda selaku pemberi kerja. Pemda kan yang merekrut honorer, berarti Pemda juga yang harus memikirkan tenaga ASN tersisa itu. Seharusnya, kata Suharmen, Pemda mengangkat semua honorer menjadi P3K paruh waktu kemarin seharusnya. Nah, itulah, ini sebenarnya kesalahan dari
Pemda juga mengapa kemarin menyisa-nyisakan ya, sehingga akhirnya mau diusulkan belakangan, disusulkan kembali, ya sudah tak diterima ya. Sebab gajinya sesuai kemampuan daerah agar tidak ada honorer dirumahkan. Kalaulah sebelumnya honorer-honorer ini saat belum adanya pengangkatan paruh waktu atau pengangkatan P3K, aman-aman saja setiap tahun dilanjutkan kok kontraknya. Kenapa giliran pengangkatan paruh waktu yang gajinya sama malah Pemda menghindar ya? Nah, ini kan menjadi tanda tanya mengapa malah Pemda yang mengurang-urangi jumlah honorer yang mau dijadikan paruh waktu. Bukan hanya itu, pemberian afirmasi bagi honorer juga sudah tidak ada lagi sebagaimana disebutkan tadi, memang sesuai dengan arahan Presiden. Honorer bisa ikut semua seleksi CSN termasuk seleksi P3K yang saat ini dibuka di pusat ya, tetapi tidak ada afirmasi. Jadi kalaupun sekarang rekan-rekan yang masih dapat mengikuti yang pusat itu tidak ada lagi afirmasi ya, tidak ada prioritas maksudnya ya, ikutilah sebagaimana regulasi yang ada Bapak Ibu. Nah, untuk tentunya bagi rekan-rekan P3K yang dirumahkan, sebagaimana kita ketahui itu kan asbabnya daripada dikatakan kurangnya hasil kinerja rekan-rekan semua dengan diberlakukan kinerja di BKN, penyusunan SKP dan sebagainya. Itu memang kewenangan dan kebijakan Pemda. Kalaupun itu akan dibahas, ya itu bisa saja dibahas sebagai bentuk keadilan bagi rekan-rekan P3K, karena banyak sekali dari rekan-rekan yang sudah mengabdi lama yang juga diputus kontrak hanya gara-gara disebutkan dalam beberapa alasan dari Pemda. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan, yang kita dapat update berkenaan dengan rekan-rekan P3K, rekan-rekan honorer yang mungkin masih tersisa. Ya, kita lihat terus perkembangan ke depan, apakah ini nanti benar-benar akan sirna di muka bumi honorer ini atau masih akan tetap ada di beberapa Pemda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.